Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hikmatul Munawwaroh dari kelas 7D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester pada mata kuliah peramalan bisnis. Pada minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai pandangan dalam mata kuliah peramalan bisnis serta metode-metode yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih mendalam dan detail mengenai materi atau metode apa saja yang digunakan dalam mata kuliah peramalan bisnis. Untuk yang pertama atau yang nantinya kita akan pelajari di minggu kedua, ada metode linear programming berbasis metode grafis. Nah, metode linear programming sendiri merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan tentunya kita membutuhkan berbagai metode. Yang pertama ada metode grafis, maksudnya dalam mengambil keputusan kita berdasarkan grafis-grafis. Nah, pada materi ini nantinya kita akan mempelajari mengenai tahapan penggunaan metode grafis dalam linear programming, seperti pengertian linear programming menggunakan metode grafis, metode linear programming menggunakan metode grafis, serta tahapan dan persiapannya. Pada minggu ketiga nanti kita akan mempelajari linear programming berbasis metode simplex. Nah, perlu ketahui jadi metode simplex ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang mempunyai dua atau lebih dari variabel keputusan. Dalam linear programming berbasis metode simplex ini biasanya dilakukan dengan tabel-tabel atau biasanya disebut dengan tabel simplex. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai tahapan penggunaan metode simplex dalam linear programming. Dalam tahapan ini nanti kita akan belajar mengenai pengertian, metode, serta tahapan dan persiapannya. Untuk minggu keempat sampai kelima nanti kita akan belajar mengenai metode transportasi dalam linear programming. Nah, maksudnya metode transportasi di sini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengambil keputusan ketika kita ingin mendistribusikan suatu barang atau produk agar lebih efisien. Nah, di sini kita akan belajar baik dari pengertian, jenis-jenis, teknik pembuatan, serta penerapan modal transportasi. Pada minggu ke-6 sampai ke-7 nanti kita akan belajar mengenai forecasting prediction berbasis linear regression. Jadi, regresi linear atau linear regression merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh model hubungan antara satu variabel dependen dengan variabel independen, satu atau lebih variabel independen. Jika variabel independen tersebut hanya satu, maka dinamakan regresi linear tunggal. Nah, untuk minggu selanjutnya atau minggu ke-9 nanti kita akan belajar mengenai game teori. Nah, game teori atau teori game merupakan teori yang bertujuan untuk membantu memahami situasi di mana dalam mengambil keputusan ketika kita berinteraksi. Nah, dalam mengambil keputusan ketika kita berinteraksi, tentunya kita harus memiliki berbagai strategi agar kita bisa menang dari lawan-lawan yang akan kita hadapi seperti itu. Nah, dalam game teori ini nanti kita akan belajar mengenai teknik teori game dengan strategi murni dan strategi campuran, baik dari pengertian. Selanjutnya ada teknik game model strategi murni dan ada teknik teori game menggunakan model strategi campuran. Pada minggu 10 nanti kita belajar mengenai location theory atau teori lokasi, di mana dalam teori ini kita akan mempelajari cara menentukan lokasi agar menghasilkan hasil yang optimal untuk fasilitas atau layanan tertentu. Nah, dalam materi ini kita akan belajar mengenai pengertian forecasting location, metode volume biaya, metode grid, serta metode transportasi. Untuk pertemuan selanjutnya pada pertemuan 11 kita akan belajar mengenai pengarian metode forecasting. Pengarian metode forecasting sendiri merupakan metode yang digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan kepada subjek atau orang tertentu agar memperoleh hasil yang optimal.
Nah, dalam materi ini nanti kita akan belajar mengenai teknik penggunaan Hungarian method, meliputi pengertian Hungarian method, teknik maksimasi, serta teknik minimalisasi. Nah, pada minggu ke-12 nanti kita akan belajar mengenai network analysis forecasting. Nah, teknik network analysis forecasting sendiri merupakan analisis jaringan yang digunakan dalam riset operasi yang bertujuan untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan proyek. Dalam network analysis forecasting sendiri, kita akan belajar mengenai teknik penggunaannya, meliputi penggunaan network analysis forecasting teknik EFT, dan teknik LFT. Selanjutnya, pada minggu ke-13, nanti kita akan belajar mengenai Queen Theory Forecasting. Queen Theory Forecasting sendiri merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis serta mengoptimalkan proses antrian. Nah, dalam materi ini kita akan belajar mengenai teknik penggunaan Queen Theory yang meliputi teknik single dan multi-channel serta variasinya, meliputi pengertian model Queen Theory Forecasting, penerapan model Queen Theory Forecasting. Yang terakhir, pada minggu terakhir atau minggu ke-14, kita akan belajar mengenai teknik exponential smoothing. Teknik exponential smoothing merupakan teknik peramalan rata-rata yang bergerak yang melakukan penimbangan terhadap data masa lalu dengan cara eksponensial, sehingga data paling akhir mempunyai bobot atau timbangan lebih besar dalam rata-rata yang bergerak. Nah, pada materi ini nanti kita belajar mengenai teknik exponential smoothing yang meliputi model single, double, dan triple. Nah, dalam model ini kita akan belajar mengenai pengertian exponential smoothing, model exponential smoothing, serta penerapan model exponential smoothing dengan bantuan berbasis software. Demikian pemaparan penjelasan materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini pada mata kuliah peramalan bisnis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.